Debat malam ini terbagi dalam 6 bagian. Pada bagian pertama, moderator mempersilahkan kedua calon presiden menyampaikan visi dan misi masing-masing dalam waktu 4,5 menit. Moderator akan mempertajam visi dan misi setiap capres pada bagian kedua. Pada bagian ketiga, moderator akan melayangkan pertanyaan yang sama kepada kedua kandidat untuk dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Masing-masing calon presiden diberikan kesempatan 3 kali untuk saling bertanya pada bagian keempat. Sementara pada bagian kelima, kedua calon presiden diberikan kesempatan untuk bertanya sekaligus menanggapi jawaban. Setiap calon presiden akan menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu 3 menit pada bagian akhir. Itulah aturan main debat kali ini, namun ada aturan tambah. Pertama, untuk menjaga ketertiban dan konsentrasi kandidat, kami mohon agar tepuk tangan hadirin sekalian hanya dilakukan setelah kandidat selesai berbicara. Yang kedua, urutan berbicara dilakukan bergantian setiap debat. Pada debat pertama yang digelar pekan lalu, kandidat nomor 1 mendapat kesempatan pertama. Pada debat kali ini, sesuai aturan dari KPU, kami persilakan kandidat nomor urut 2, Bapak Joko Widodo, untuk yang pertama kali menyampaikan visi dan misi terkait pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Waktunya 4,5 menit, dimulai dari sekarang. Bismillah. Ya fika anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati moderator, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya berdiri di sini karena saya saat bertemu Ibu Heli, tukang cuci dari Manado, Sulawesi Utara. Saya bertemu Pak Abdullah, nelayan dari Belawan di Sumatera Utara. Dan saat saya ke Banyumas, saya bertemu Ibu Satinah, buruh tani yang setiap hari bekerja di sawah. Dan saya juga bertemu Pak Asep, seorang guru di Jawa Barat. Dan jutaan orang yang ada di negara ini yang menitipkan pesan, menitipkan harapan-harapan kepada kami untuk membangun sebuah ekonomi yang lebih baik, memajukan ekonomi Indonesia lebih baik. Bagi saya, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah ekonomi yang berdikari, ekonomi berdikari. Pembangunan ekonomi menurut kami ke depan yang pertama dilakukan adalah pembangunan manusianya terlebih dahulu. Lewat apa? Lewat pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Revolusi mental harus kita lakukan. Kemudian bidang kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat seperti inilah yang harus kita kerjakan. Kemudian juga dengan kecerdasan, yaitu dengan Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Karena dengan pembangunan manusia itulah kita akan mempunyai sebuah manusia-manusia yang produktif. Produktivitas kita akan meningkat. Dan kalau produktivitas kita sudah meningkat,
kita akan mempunyai sebuah daya saing. Karena produktivitas akan memunculkan sebuah daya saing. Yang kedua, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Percuma pertumbuhan ekonomi baik kalau pemerataan itu tidak ada. Oleh sebab itu ke depan, pemerataan akan menjadi sebuah perhatian bagi kami berdua, Jokowi dan JK. Pembangunan yang seperti apa yang ingin kita lakukan? Pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritim, serta industrinya. Dan juga pembangunan yang dimulai dari daerah, pembangunan yang dimulai dari desa, dan infrastruktur. Inilah yang kami maksud sebagai jalan kebaikan yang akan membuat rakyat semakin sejahtera, yang akan membuat ekonomi kita kokoh dan berdaya saing tinggi sehingga ekonomi Indonesia betul-betul ekonomi yang berdikari.